Shalom, Shalom. Puji nama Tuhan. Kami seluruh jemaat GPDI Getsemani Pulang Pisau mengucapkan welcome home untuk Bapak dan Ibu dan teman-teman pemuda remaja Kabupaten Pulang Pisau. Dan kami sungguh bersuka cita menyambut Bapak dan Ibu pendeta yang hadir pada kesempatan hari ini. Dan kami juga mengajak Bapak dan Ibu yang masih ada di luar bisa memasuki ruangan ibadah, karena ibadah dan perayaan Natal gabungan dari wilayah 14 GPDI wilayah Kabupaten Pulang Pisau dan juga Pelprap GPDI Getsemani Pulang Pisau. Baiklah, sebelum kita memulai ibadah dan perayaan Natal kita hari ini, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Pelprap GPDI Getsemani Pulang Pisau yang akan dibawakan oleh Messi Glory Sabatani STH. Kepada Saudari Messi Glory Sabatani STH kami persilakan. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman semua pemuda remaja, serta Bapak Ibu tamu undangan yang saya kasihi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan puji syukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerahnya di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran gembala-gembala sidang, hamba-hamba Tuhan, baik dari wilayah 14 GPDI Pulang Pisau, bahkan dari denominasi gereja-gereja dan pembicara yang telah hadir, dan juga remaja, pemuda dari berbagai gereja, dan Bapak Ibu tamu undangan sekalian yang kami kasihi atas kehadirannya untuk menghadiri acara ibadah dan perayaan Natal gabungan yang diadakan yaitu antara wilayah 14 GPDI Kabupaten Pulang Pisau bersama dengan Pelprap GPDI Getsemani Pulang Pisau. Dan saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua, dan juga kami juga mengucapkan banyak terima kasih juga kepada panitia Natal dan jemaat orang tua yang telah mendukung kami untuk melaksanakan kegiatan Natal pada saat hari ini sehingga dapat terlaksana. Itu bukan karena kekuatan kami, itu bukan karena kehebatan kami, tetapi ini semua karena anugerah Tuhan, ini semua karena campur tangan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan saya juga memohon maaf jika ada kesalahan, jika ada kekurangan selama ibadah dan perayaan Natal ini. Kiranya ibadah dan Natal ini membawa sukacita di dalam setiap kehidupan kita. Dan akhir kata saya mewakili dari Pelprap GPDI Getsemani Pulang Pisau mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2025 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2026. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk kata sambutan dari Ketua Pelprap GPDI Getsemani Pulang Pisau. Saatnya kita akan memasuki ibadah Natal. Kepada yang bertugas saya persilakan. Shalom, Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Pemuda remaja, shalom. Haleluya, puji Tuhan. Bagaimana kabar hari ini? Bapak Ibu Saudara semuanya, bagaimana kabar hari ini? Luar biasa, amin. Amin. Kita bersorak-sorai ke Tuhan kita. Dia sungguh baik dan amat baik dalam kehidupan kita. Dan kita boleh atas pada saat hari ini. Semua karena kasih Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita akan memulai ibadah Natal pada saat hari ini. Untuk pemuda remaja yang masih ada di luar, persilakan untuk masuk. Kita akan memulai ibadah kita
pada saat sore hari ini. Kita mau mengangkat pujian kita pada Tuhan. Kita katakan pujian ini, kemuliaan bagi Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang meminta atas segalanya, Raja segala raja. Katakan pujian itu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang meminta atas segalanya, Raja segala raja. Sekali lagi. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang meminta atas segalanya, Raja segala raja. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang meminta atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang meminta atas segalanya, Raja segala raja. Raja segala raja, Raja segala raja. Saudara-saudara, kita bangkit berdiri, katakan pujian ini, Kau Rajaku, dimuliakan, Yesus yang pertama, yang berkuasa, yang berkuasa.
layak dipuji, yang layak kami agungkan, yang kami muliakan dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Yesus, Tuhan dan Raja kami, karena kasih-Mu yang besar dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada kesempatan sekali ini bersyukur atas kasih setia-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Biar dalam ibadah Natal hari ini Tuhan, yang boleh menikmati akan lawatan hadirat-Mu menjamah setiap kami di tempat ini, dan biarlah Roh-Mu yang bekerja dalam setiap hati kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah hari ini kami meninggikan nama-Mu, kami tinggikan nama Yesus, Tuhan dan Raja kami. Sekali lagi kita angkat pujian ini, dimuliakan, ditinggikan. Saya serahkan dengan Bapak Pendeta untuk doa pembukaan. Dimuliakan, ditinggikan. Amin, haleluya. Glory, haleluya. Yesus Tuhan, amin. Kita beri kemuliaan Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat dan di hadapan-Mu Tuhan. Sungguh luar biasa kami memiliki Tuhan Engkau, Tuhan yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Pada saat ini, sore ini kami datang untuk merayakan kelahiran-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau siapkan hidup kami beribadah kepada-Mu Tuhan. Biarlah otoritas kuasa-Mu yang mengambil alih atas ibadah kami saat ini. Dari awal pertengahan sampai tamatnya, kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Semua yang mengambil bagian dalam pelayanan, baik memimpin pujian, singers, pemain musik, hamba melayani firman Tuhan, kolektor, menjalankan proyektor, rebatan, semua diurapi dengan urapan baru dari Tuhan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami tidak izinkan kuasa lain selain kuasa-Mu mengalir bekerja saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Masih ada sukacita di tempat ini. Amin. Amin. Haleluya. Kita mau bersorak-sorai, kita memuji Tuhan, kita tetap bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, kita katakan ada satu sobatku yang setia. Haleluya.
Selanjutnya kita akan menyaksikan persembahan pujian dari Pelprap IPD Gesemani Pulang Pisau yang berjudul Sang Raja Damai. Dipersilakan untuk Pelprap IPD Gesemani. Ayo pemuda remaja persembahan pujian, silakan maju ke depan.
Itulah tadi persembahan pujian dari pelayanan pemuda remaja GPD Semani di tempat ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab. Yang pertama dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Yesaya pasal 9 ayat 5 bagian yang 6 yang dibacakan oleh Gabriela Sesa. Kemudian yang kedua dari kitab Perjanjian Baru, dari kitab Injil Yohanes pasal pertama ayat yang 14 yang akan dibacakan oleh Sabta Dian pertama. Dipersilakan. Pembacaan Alkitab yang pertama diambil dari Yesaya pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-5 hingga 6 dengan perikop kelahiran Raja Daud. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Pembacaan Alkitab kedua ambil dari Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14 dengan perikop Firman yang telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Berbahagialah orang yang mendengarkan serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selanjutnya kita akan memasuki sesi penyalaan diri Natal yang akan dipandu oleh Bapak Kepala. Persilakan kita menyanyikan Malam Kudus. Sebentar kita semua dan bangkit berdiri. Jadi yang saya panggil nanti di depan langsung menyalakan lilinnya ya. Lilinnya yang pertama Bapak pembicara kita pada langsung mewakili majelis daerah GPD yang kedua ketua wilayah 14 GPDI Pisau Pendeta Martin Lewan. Selanjutnya ketua Pelpra GPD Semani Pisau. Selanjutnya perwakilan dari Dimas Kristen Kementerian Agama Kalimantan Kabupaten Pelapisan. Kemudian Bapak Pendeta Helki Ranto. Bapak Pendeta Awila Tokito. Bapak Pendeta Mediko. Bapak Pendeta Joseph. Ibu Gembala Philadelphia Ibu Gembala
Ibu Pendeta Sewel, Ibu Gembala dari SDA Tanjak Maju, Ibu Gembala dari IPDI Maliko, dipersilakan. Mewakili tamu dari pemuda remaja, dari pemuda Angel, ada Des. Perwakilan ya Gabriel Kencen, pemuda wakil pemuda dari Pila, mewakili pemuda Gereja Kasih Bereng, pemuda Gereja Kasih Bereng mewakili. Mewakili dari pemuda Gereja Victoria, ada pemuda GKI Victoria, ya, mewakili dari pemuda remaja GKI Dekat Timur. Silakan maju ke depan. Bapak Pendeta Tusan, iya, mewakili jemaat IPDI Getsmani Pulau Pisau, Bapak Sulaiman, Bapak Sulaiman. Pemuda Penuhuk UKM, ada pemuda remaja Penuhuk ya UKM, puji Tuhan ya. Atau perwakilan pemuda GPP Kristus Penebus adalah pemuda Kristus Penebus dalam pemuda atau pemuda dari Anjir, GKI Anjir adalah ya GKI Anjir.
Selanjutnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Dan sebelum kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, kita akan mengangkat pujian kita kepada Tuhan. Kita mengangkat pujian kita. Firman jadi manusia. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan pujian. Firman jadi manusia. Dia bilang kita ada hidup dalam bagi manusia, engkau datang dari kemuliaan. Sekarang dari katakan pujian. Firman jadi manusia. Sekali lagi untuk kampanye. Yesus
Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Semua karena kasih karunia-Mu, semata-mata karena kebaikan-Mu, kami boleh bersama hari ini Tuhan. Hamba-hamba Tuhan wilayah 14 bersama pelayanan pemuda remaja GPDI Getsemani pulang bersama merayakan Natal di tempat ini sore hari ini Tuhan. Dan kami percaya Engkau terus berkarya dalam seluruh rangkaian acara ini Tuhan. Terlebih di tengah pemberitaan firman-Mu saat sore hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Hamba-Mu yang dipercayakan untuk menyampaikan firman-Mu, biar dalam pengurapan yang daripada-Mu mengalir Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, kami bersyukur dan kami siap dengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita katakan amin. Puji Tuhan. Saudara Bapak Ibu terkasih Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Tuhan baik bagi kita semua. Sore hari ini cuaca yang bersahabat boleh kita rasakan saat ini. Puji Tuhan semata-mata karena kasih dan kemurahan Tuhan. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala, Om Darun, juga kepada hamba-hamba Tuhan, panitia yang hari ini, sore hari ini mempercayakan kami untuk membagikan berkat firman Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Om, Pak Ketua. Terima kasih kawan-kawan hamba Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Mungkin Bapak Ibu bertanya siapa yang tertulis itu, persis itu nama saya. Ya, nama saya persis seperti itu. Saya berangkat dari daerah Sampit Lantaran sendiri. Om tadi tanya mana kawannya sendiri. Om, boy, ya, karena Ibu Gembala nggak biasa ikut persiapan besok Natal anak-anak sekolah minggu, jadi nggak bisa ikut bersama. Puji Tuhan. Om Daron sudah beberapa kali pelayanan tempat kami. Om sudah sekitar tahun 2010 ya. Ya, tahun 2010. Waktu itu kami pastori masih rubiah ya, Natalnya di depan halaman seperti itu. Ya, Om yang pelayanan firman Tuhan. Jadi baru pelayanan waktu itu, saudara dikasih Tuhan. Puji Tuhan. Dan saya menyapa kawan saya, Pak Helki Rantu. Ya, beliau ini kawan satu kelas, satu kelompok, ya kan, satu kelas satu kelompok. Ada beberapa kawan kami kami satu angkatan, satu kelompok di Kalteng. Kalau tidak salah masih ada 6 orang. Ya, dan salah satu beliau kemarin saya juga pelayanan di tempat kawan juga. Yang pada waktu itu saya kepala jalan kami. Selesai kerusuhan, ya, karena saya disuruh kau yang hafal Kalimantan Tengah, kau yang harus bawa mereka. Disuruh saya oleh OPC kalau tidak salah waktu itu ya. Kami berlima memang kalau tidak salah. Ya, satu kelompok kami rata-rata pendiam. Ya, terus kuliah pendiam masih diam kan? Ya, kami rata-rata pendiam. Terus di kampung kami juga pendiam. Ketua kami pendiam semua. Jadi 7 orang rata-rata pendiam. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kalau hari ini, sore ini kami semua boleh bertahan semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Amin. Bukan kuat dan gagah kami, tapi oleh kemurahan Tuhan. Dan semua sudah berkeluarga. Saya sampaikan kepada adik-adik pemuda remaja ini. Beliau dulu kalau tidak salah masih umur 19 ya. Udah berapa masuk sekolah? Hah? 24? 25? Oh, 25. Saya waktu itu umur 23, 24 jalan. Masih ya sama seperti adik-adik, mungkin ada yang 20, 23. Ya, kami waktu itu
ada di sekolah Alkitab, ya di sekolah Alkitab. Ya, ada yang di bawah kami masih 17 ada ya. Waktu itu kan 16 tahun lagi ada. 16 tahun. Makanya paling muda dulu sering dikerjain waktu di sekolah kita. Ya, karena paling muda 16 tahun. Wah, luar biasa. 16 tahun sudah mulai mau melayani Tuhan. Adik-adik, ayo layani Tuhan. Mumpung masih ada waktu. Amin. Karena ini Natal pemuda ya. Jadi saya harus banyak berbicara dengan anak-anak muda nih. Tante tadi bilang, oh ini enggak pas tante ya. Tapi nggak mengapa tante ya. Biar mereka semangat ada kita orang tua. Amin, adik-adik. Iya kan? Ya perlu orang tua biar semangat. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, adik-adik, pemuda remaja, tema yang diusung sore hari ini sama ya Om. Seperti tema yang kemarin waktu Natal umumnya Om. Temanya terpampang, Yesus Kristus adalah sumber kasih karunia dan kebenaran. Baik, kita akan baca dulu. Sengaja kita membaca satu ayat, yaitu Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14. Dengan suara yang nyaring. Ya adik-adik ya, suara yang keras ya. Injil Yohanes pasal 1 ayat 14. 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Puji Tuhan. Nah, dalam Natal ini saya percaya bahwa siapapun kita, remaja, pemuda, yang dewasa, yang sudah berkeluarga, kita sama-sama hidup penuh dengan kasih karunia. Amin. Siapapun kita. Jadi nggak salah juga Natal ini digabung. Ya, sama-sama kita perlu kasih karunia. Siapapun kita butuh kasih karunia itu. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, di sana dikatakan Yesus Kristus adalah sumber kasih karunia dan kebenaran. Mengapa Yesus Kristus adalah sumber kasih karunia dan kebenaran? Karena yang dimaksud dengan sumber itu berarti dia asal, tempat. Jadi kasih karunia itu berasal dari Yesus. Asalnya kasih karunia dan kebenaran itu dari Yesus Kristus. Kalau kita baca dalam ayat yang pertama dikatakan di sana, Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yang pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi Yesus Kristus dikatakan Yesus adalah sumber kasih karunia dan kebenaran. Jadi kasih karunia dan kebenaran itu berasal dari Yesus. Dalam pembacaan kita dikatakan tadi, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi kita setuju segala sesuatu sumber kasih karunia itu dan kebenaran itu datang daripada Yesus. Amin. Ya, datang daripada Yesus. Lalu apa yang dimaksud dengan kasih karunia dan kebenaran? Bapak Ibu sudah sering mendengar khotbah-khotbah apa itu kasih karunia. Kasih karunia adalah anugerah, kebaikan dan kemurahan hati Allah yang diberikan secara cuma-cuma kepada manusia, sekalipun manusia itu tidak layak menerimanya. Artinya kasih karunia itu datang diberikan kepada kita bukan karena jasa kita, bukan karena kebaikan kita, tapi semata-mata oleh kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Itu kasih karunia. Lalu apa kebenaran?
Kebenaran itu berbicara tentang pribadi Allah. Pribadi Allah yang kudus, pribadi Allah yang adil, setia, sempurna. Secara moral, tindakannya selalu sesuai dengan karakternya yang tak berubah, termasuk dalam pembenaran orang berdosa. Itu kebenaran. Jadi sesuai dengan tindakannya. Tindakan Allah itu sesuai dengan karakter Allah. Itu yang dimaksud dengan kebenaran. Seterusnya Bapak Ibu terkasih Tuhan, anak-anak muda yang terkasih di dalam Tuhan, remaja. Saya teruskan firman Tuhan ini. Lalu apa tujuan kasih karunia dan kebenaran Allah bagi kita? Apa tujuan kasih karunia Allah dan kebenaran untuk kita? Baik remaja, pemuda, kita hamba-hamba Tuhan, jemaat yang terkasih. Apa tujuannya? Yang pertama dikatakan untuk menyelamatkan kita dari dosa, mendidik kita hidup benar dan bijaksana, adil dan beribadah di dunia ini, memberi kuasa untuk mengalahkan keinginan duniawi. Lalu seterusnya dikatakan memuliakan Allah melalui hidup yang dibaharui. Ada amin? Itu tujuan kasih karunia. Lalu yang pertama, untuk menyelamatkan kita dari dosa. Manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Apa itu kemuliaan? Kemuliaan itu keagungan, keindahan, kesempurnaan. Manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, kehilangan kasih, kehilangan kekudusan, kehilangan kuasa. Manusia itu mudah tercemar oleh dosa. Manusia itu mudah dibawa arus dunia ini. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih, anak-anak muda, hati-hati dengan arus dunia hari-hari ini. Di tempat kami, di sana anak-anak kecil sudah menggarong, tahu menggarong? Karena sawit banyak digarong, dicuri, saudara. Anak-anak kecil, Bisa saya katakan berdoa kepada Tuhan. Anak-anak umur 10 tahun sudah menggarong, mencuri. Lalu apalagi mereka suka pakai minuman, narkoba. Ini bisa mengerikan. Anak-anak kita orang Dayak ya, Ulu Ita masih kurik. Ini menjadi konsumsi narkoba, mihok barang, sudah minum mabuk-mabukan. Ini yang sedang terjadi di bawah arus dunia ini. Adik-adik tahu nggak kalau terbawa arus itu apa yang terjadi? Remaja muda, kalau di bawah arus itu apa yang terjadi? Pernah lihat arus di sungai? Banjir bandang, arusnya besar. Kalau orang terbawa arus, dia bisa hilang, bahkan dia bisa mati. Harta benda habis. Baru-baru ini kita lihat di Sumatera, hancur. Bahkan beberapa kampung hilang. Ya itu yang terjadi kalau terbawa arus. Oleh sebab itu anak-anak muda remaja, jangan sampai terbawa arus. Amin. Kita akan binasa, kita akan hilang. Itu yang akan terjadi. Tujuan kasih karunia Allah untuk menyelamatkan kita dari dosa. Dan manusia telah tercemar oleh dosa, sehingga manusia itu terpisah dari Allah. Coba kalau kita baca dalam Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai dengan 7. Coba kita baca. Coba ayat apa? Ketika melihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala keseluruhan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Terus
Maka menyesalah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. 7. Berfirman Tuhan, aku akan menghapus manusia yang telah diciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Bapak Ibu perhatikan, anak-anak muda perhatikan, bahwa manusia itu telah ternoda dengan dosa. Manusia itu telah berbuat dosa sehingga terpisah dengan Allah. Dan yang paling parah, kecenderungan manusia itu berbuat dosa, kecenderungan manusia itu berbuat jahat. Tapi sore hari ini saya langsung saja mau dikasih Tuhan, kita bersyukur buat kasih karunia Tuhan. Dia hadir, Dia datang kepada miliknya. Dia datang kepada miliknya sendiri, kata firman Tuhan. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita dari dosa. Amin. Oleh sebab itu, anak-anak muda remaja, kita semua jemaat Tuhan, jangan ragu-ragu ikut Yesus. Jangan ragu-ragu. Keselamatan dalam Yesus itu adalah kepastian, tidak mudah-mudahan. Jadi harus sungguh-sungguh. Itu yang pertama. Lalu selanjutnya, apa tujuan kasih karunia dan kebenaran bagi kita? Mendidik kita hidup benar, bijaksana, dan beribadah. Dikatakan salah. Jadi tujuan yang kedua yang mendidik kita hidup benar, bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia ini. Dalam 2 Timotius 2 kita lihat. 2 Timotius pasal 2 ayat 11 dan 12. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jadi Rasul Paulus mengingatkan akan kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan kita. Ada amin. Kasih karunia Allah itu nyata menyelamatkan saya dan saudara, kita semua. Melalui karya Allah dalam penyelamatan itu. Dikatakan di sana, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi kasih karunia itu wajib kita hargai. Penyelamatan itu wajib kita hargai. Ya. Inilah kasih karunia. Tujuan yang mendidik kita hidup benar, bijaksana, adil, dan beribadah. Sekarang selagi kita ada, mari kita sungguh-sungguh hidup dan menghargai kasih karunia Allah. Tujuan yang ketiga dikatakan memberi kuasa untuk mengalahkan keinginan duniawi. Jadi tujuan kasih karunia dan kebenaran Allah itu untuk kita. Yang selanjutnya dikatakan memberi kuasa untuk mengalahkan keinginan duniawi. Bapak Ibu tahu keinginan duniawi? Kita tahu, anak-anak muda tahu kan keinginan duniawi. Keinginan duniawi itu yang mencelakakan kita, yang menghancurkan kita. Tapi keinginan roh menghidupkan kita. Dalam Kolose pasal 3, saya cepat saja. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai dengan 10.
memberi kuasa untuk kita mengalahkan keinginan duniawi. Ayat 5 berkata, Kolose 3:5, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan muka Allah atau orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar ahlinya. Firman Tuhan mengatakan, karena itu matikanlah. Jadi tujuan kasih karunia dan kebenaran Allah. Yang ketiga, memberi kuasa untuk mengalahkan keinginan duniawi. Di sini dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Anak-anak muda, remaja, jemaat Tuhan kita semua. Apa itu? Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Hari-hari ini di sosial media, sudah kacau balau kalau salah dipergunakan. Bisa orang video call saling telanjang, ya rusak. Itu terjadi hari-hari ini. Anak-anak muda, jangan hati-hati. Kita semua, laki-laki dan perempuan, bisa video call. Hati-hati, gunakan sosmed, ya. Matikan dalam dirimu, kata firman Tuhan. Jadi kita berusaha sungguh-sungguh. Tujuan kasih karunia Allah itu memberi kuasa untuk mengalahkan keinginan duniawi. Hari-hari ini jahat, kata firman Tuhan. Kita tidak bisa mengubah hari-hari ini, tetapi kita bisa mengubah diri kita sendiri. Amin. Dengan kita sungguh-sungguh dalam Tuhan. Dunia ini semakin jahat, semakin sukar. Kita tidak bisa ubah dunia ini, tapi pribadi kita masing-masing bisa kita ubah. Dengan kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan hidup dalam kasih karunia Allah itu. Selanjutnya, yang terakhir, tujuan yang selanjutnya. Apa tujuan kasih karunia Allah dan kebenaran bagi kita? Yaitu memuliakan Allah melalui hidupmu. Anak-anak muda, yang terakhir nih, muliakan Allah melalui hidup Anda. Amin. Muliakan Tuhan melalui hidup kita. Jadi kasih karunia itu perlu direspon, harus direspon. Memang kasih karunia Allah itu diberikan cuma-cuma kepada kita, tapi perlu respon kita. Anak-anak muda, remaja, kita semua perlu respon. Dan saya mau ambil satu ayat dalam 2 Korintus pasal 6. Ini yang terakhir. Ayat yang ke-1. Dua Korintus 6. Firman Tuhan berkata, sebagai teman-teman sekerja Allah, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Ada amin? Jadi yang terakhir katakan, yang tujuan kasih karunia itu muliakan Allah melalui hidupmu. Jadi kita harus respon, anak-anak muda remaja harus respon.
Tadi anak-anak muda remaja mereka melayani musik, ada yang pimpin pujian, melayani singers, tamborin. Ini adalah bentuk respon yang kita bisa lihat dalam hidup sebagai anak-anak muda. Ada tugas-tugas yang lain lagi, ada banyak. Dan pesan firman Tuhan, Rasul Paulus berkata, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Jadi pada intinya bahwa kita telah menerima kasih kemurahan Tuhan, kita sudah menerima keselamatan, kita sudah menerima kebaikan Tuhan cuma-cuma. Oleh sebab itu dikatakan jangan menyia-nyiakan kasih karunia itu. Amin. Dengan apa yang kita merespon, dengan kita semangat mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, dengan kita semangat beribadah, menopang pekerjaan Tuhan. Siapapun kita, tidak pandang dia remaja, muda, dewasa, lansia, semua kita, Tuhan mau hidup kita berfungsi. Tuhan mau hidup kita berguna untuk kerajaan-Nya, untuk kemuliaan-Nya. Jadi jangan menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Kita harus sadar apa yang dikasih Tuhan. Kita telah ditebus melalui karya keselamatan Kristus yang sempurna. Yesus telah menebus kita dari dosa dan kesalahan. Dia telah mati dan bangkit karena saya dan saudara. Amin. Yesus telah mati dan bangkit karena kita. Dan kita harus percaya Roh Kudus dicurahkan menyertai kita untuk selama-lamanya. Jadi melalui perayaan Natal ini kita harus respon kasih karunia Allah, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Saya ingat 24 tahun yang lalu setelah kerusuhan, kami bukan dari orang percaya, sama dengan Om. Ya Om, saya termotivasi dari kesaksian Om. Keluarga kami hari ini, keluarga saya masih Hindu keharian, tapi ada beberapa saudara saya sudah terima Tuhan. Saudara, bukan mudah untuk membawa orang masuk percaya kepada Tuhan. Apalagi bapak saya tokoh di kampung, ya, ditokohkan. Kemarin kan beliau sakit, masuk puskesmas. Sudah saya sering sudah injili. Saya berkata, sekarang cuma kasih karunia-Mu Tuhan yang menyelamatkan. Ya kan, bukan kuat kita. Kami anak-anak sudah berdoa, memohon kepada Tuhan, curahkan keselamatan. Ya, biar kasih karunia Tuhan lah. Sekarang sakit. Saya bilang sudah terima Tuhan Yesus dibaptis, saya bilang. Ya. Bapak Ibu terkasih, 23 tahun yang lalu saya belum menjadi orang Kristen. Satu ketika beberapa teman kami lempar gereja dan tangannya kami turunkan di kampung kami. Ya. Pagi-paginya sudah berpindah di atas hubungan tinggi. Ya susah ini apa? Mungkin seperti itu ibu gembalanya berpikir. Sering ibu gembala itu suruh saya ke gereja, maka minta tolong. Saya bilang, Tante, minta tolong saja sama Tuhan Yesusmu itu. Saya bilang seperti itu. Ya. Tapi saudara tahu nggak? Jangan menyia-nyiakan kasih karunia. Jangan coba-coba dengan kasih karunia Allah. Saya ditangkap oleh doa. Saya didoain terus biar datang ke gereja. Saudara bersyukur kepada Tuhan. Saya sadar kalau tidak karena kasih karunia Tuhan, hidup saya gelap. Kalau bukan karena kemurahan Tuhan, hidup saya hancur. Kalau bukan karena kebaikan Tuhan, saya mungkin tidak berdiri di depan Bapak Ibu. Iya.
Ini semua karena kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu jangan menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Amin. Jangan sia-siakan. Apa dikatakan ayat selanjutnya? Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mumpung masih ada waktu dan kesempatan, mari kita pergunakan untuk memuliakan Tuhan. Amin. Kita pergunakan dengan semangat memuliakan Tuhan sungguh-sungguh. Karena ini adalah waktu perkenanan kepada firman Tuhan. Waktu ini adalah waktu penyelamatan itu. Bisa lihat, dunia ini tidak menentu. Dunia ini semakin hari semakin kacau balau. Sudah lihat orang di luar sana mungkin hidupnya enak. Itu menurut pandangan kita, mata jasmani kita. Di luar Yesus itu hancur hidupnya, saudara. Karena saya banyak punya teman-teman yang satu level dengan saya, yang setiap hari menghabiskan minuman keras. Sekarang sudah berapa orang meninggal, hidupnya hancur, penyakitan. Ya. Kenapa? Karena di luar kasih karunia. Kita bersyukur kita dalam kasih karunia Allah. Amin. Ya. Hidup kita terjaga, hidup kita dipelihara Tuhan. Itu yang terjadi. Kita bersyukur bahwa Yesus Kristus adalah sumber kasih karunia itu yang tidak pernah mengecewakan kita. Oleh sebab itu, jangan menyia-nyiakan kasih karunia. Saya mau panggil satu hamba Tuhan, satu anak muda. Siapa yang bersedia? Anak muda Getsemani ya. Maju ke depan. Ini yang terakhir. Satu orang namanya Pak Tukijo, ayo maju. Ini Pak. Anak muda satu. Ini Getsemani satu. Ada. Sini. Itu kau. Itu. Oh. Dia tahu bahasa Indonesia atau tahu ya? Tadi kan kasih karunia itu kan nggak pandang siapa ya kan, muda atau yang dewasa, semua kita bersyukur kita ada dalam kasih karunia itu. Amin. Ya. Dan kasih karunia Allah itu berbicara tentang kemurahan Allah yang diberikan secara cuma-cuma. Lalu jangan menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Saya ada ini, saya bertanya nih, ini cuma-cuma ya, mau nggak? Ini cuma-cuma, saya kasih ya, ambil. Ini cuma-cuma ya, saya nggak tuntut apa-apa om, ya sesuai dikasih karunia kan Pak begitu ya. Lalu saya tanya, untuk apa kira-kira nih? Untuk beli apa? Beli rokok ya? Beli minuman keras? Oh tidak. Ikam akan lupa-lupakan, bukan pulsa. Beli apa? Oh paket, tapi untuk belajar ya. Nah, mantap. Kalau paket untuk apa jangan. Nah, ini dia. Mereka tidak mau menyia-nyiakan pemberian atau yang cuma-cuma. Yang itulah kasih karunia Allah. Jangan kita sia-siakan. Kita sudah terima, kita sudah diberi, jangan sia-siakan. Setuju? Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Saya beri dengan apa itu? Cukup, gak tuntut apa-apa. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Haleluya, kita bersyukur
Kita berterima kasih atas hambanya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat sore hari ini. Baiklah, karena kita telah mendengarkan firman Tuhan tadi, kita bersama-sama berdoa bersyukur atas firman Tuhan yang kita telah terima tadi. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah Kau nyatakan bagi kami pada hari ini, yang telah disampaikan oleh hamba-Mu di tempat ini. Biarlah lewat kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan bagi kami semua yang hadir pada saat hari ini, yang boleh diberkati, dikuatkan, diteguhkan iman percaya kami dalam Engkau. Karena hanya Engkau Tuhan yang pengharapan, yang kekuatan, yang pertolongan dalam seluruh kehidupan kami. Kami percaya dengan iman yang Tuhan Yesus bahwa hanya Engkau yang menjadi sumber kasih karunia dan kebenaran di dalam kehidupan kami. Dan kami sungguh-sungguh percaya ya Tuhan Yesus bahwa hanya Engkau lah juru selamat kami. Oleh sebab itu ya Tuhan Yesus, biarlah firman yang telah kami terima tadi tidak berlalu begitu saja, tetapi tertanam, berakar, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami, sehingga dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus, hidup kami boleh menjadi berkat dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Demikian juga Tuhan bagi hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu pada saat hari ini, biarlah Kau memberkati kehidupannya, Engkau memberkati dalam setiap pelayanannya ya Tuhan, dan biarlah lewat pelayanannya ya Tuhan ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kita syukur, kita terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan biarlah kita boleh diberkati oleh firman Tuhan pada saat sore hari ini. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan korban syukur persembahan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mengangkat pujian kita kepada Tuhan dari pulau dan benua. Haleluya. Bagi Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan, silakan bangkit berdiri. Haleluya. Dari pulau dan benua terdengar selalu lagu pujian semua bagi nama penebus. Untuk doa persembahan dan semangat
Yang minta dengan kasih Tuhan, Bapak Pendeta Mehdi Borong, silakan. Ya, Bapak Ibu bisa silakan duduk kembali. Kita akan bersatu hati, kita akan bersama-sama untuk berdoa, untuk bersyafaat pada saat ini. Haleluya, puji Tuhan. Glory Yesus. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih segala kebaikan kemurahan Tuhan. Kami disegarkan lewat kebenaran firman Tuhan. Kami diteguhkan, kami dikuatkan, kami diingatkan kembali agar sebagai anak-anak Tuhan kami hidup berkenan, berlayak di hadapan Tuhan, sehingga kami dijauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan terjadi dalam hidup kami. Demikian juga anak-anak muda yang hadir, yang menjadi sponsor pelayanan Natal pada saat sore hari ini. Tuhan memberkati pemuda dan remaja, baik yang ada di GPD Getsemani ini, baik yang di wilayah 14 Pulang Pisau, bahkan semua yang telah hadir, berbagai denominasi organisasi gereja yang mulai terkumpul saat ini juga diberkati oleh Tuhan. Tuhan yang menjaga, memelihara, melindungi kehidupan mereka di luar sana, dijauhkan mereka dari segala pergaulan-pergaulan yang buruk yang merusakkan kebiasaan-kebiasaan yang baik mereka. Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang melindungi mereka. Terang firman-Mu selalu ada bersama-sama dengan mereka. Terima kasih banyak Bapa. Saat ini juga kami mau bersyafaat, kami berdoa untuk bangsa Indonesia yang kami cintai. Tuhan berkati bangsa kami, berikan rasa aman, kedamaian, ketentraman, pulihkan bangsa kami, selamatkan bangsa kami Tuhan. Dan Tuhan jauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan terjadi. Segala musibah, bencana, segala malapetaka Tuhan jauhkan, singkirkan dari bangsa kami. Dan biarlah Tuhan yang menyatakan lawatan-Mu Tuhan di tengah-tengah bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, di berbagai tempat yang sedang terjadi musibah bencana alam, biarlah kiranya kasih Tuhan, karunia Tuhan, kebenaran Tuhan hadir di setiap mereka yang mengalami, yang terkena dampak dari musibah bencana alam yang terjadi, agar supaya mereka boleh merasakan kasih karunia Tuhan, kebenaran Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Kalaupun ada anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang kena dampak dari musibah yang terjadi, kuatkan, teguhkan iman percaya mereka, agar supaya mereka semakin berharap, bergantung kepada Tuhan. Lewat musibah bencana yang terjadi, mengajarkan mereka, orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, menjadi percaya kepada Tuhan, dan mereka boleh mengakui kedaulatan Tuhan, kasih dan keadilan Tuhan, sehingga mereka boleh mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidup mereka. Pulihkan keadaan mereka Tuhan, pulihkan daerah mereka, pulihkan desa mereka Tuhan, dan Tuhan yang menyatakan kasih karunia Tuhan bagi mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berdoa bagi para pemerintah, para donatur, sponsor yang senantiasa akan terus tangan para donasi-donasi yang akan membantu para korban bencana alam. Mari Tuhan gerakkan mereka untuk dapat berkorban dengan tulus hati, dengan ikhlas, dengan merasa kepedulian, empati, sehingga mereka dapat memberikan yang terbaik untuk membantu setiap mereka yang terkena dengan bencana alam. Dan Tuhan terus menyatakan kasih-Mu Tuhan lewat pemerintah bangsa kami Indonesia. Tuhan terus pakai pemimpin-pemimpin kami yang Tuhan percayakan untuk memimpin, menjalankan roda pemerintahan, tugas dan tanggung jawab mereka. Baik pemimpin kami tertinggi, Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua para kabinet yang ada, bahkan setiap Tuhan para kepala-kepala daerah. Mari Tuhan tolong beri hikmat kebijaksanaan bagi mereka, sampai kepada bupati, kepala desa, RT RW. Tuhan pakai mereka dengan hikmat kebijaksanaan, kejujuran dan roh takut akan Tuhan taruh di setiap pemimpin-pemimpin kami, agar supaya mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan.
bangsa ini boleh dibawa pada pengenalan yang benar akan Tuhan, menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, bangsa yang mempermuliakan akan kebesaran nama Tuhan. Nyatakan lawatan pemulihan Tuhan, hujan pertolatan curahkan atas Indonesia yang kami cintai. Kami rindu Indonesia diberkati oleh Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Kami serahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan. Apa yang Tuhan mau perbuatlah seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, apa yang Tuhan buat di tengah-tengah bangsa kami ini ada maksud dan rencana Tuhan yang indah untuk menyadarkan umat manusia hidup semakin takut akan Tuhan dan hidup mempermuliakan nama Tuhan. Berkati Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Gubernur dan semua jajaran yang ada, Tuhan berkati. Kabupaten Pulau Pisau diberkati oleh Tuhan, Bupati dan jajarannya diberkati oleh Tuhan. Bahkan setiap kecamatan, desa-desa yang ada di Kabupaten Pulau Pisau diberkati oleh Tuhan. Keluarga besar hamba Tuhan di tempat ini, gembala bersama seluruh jemaat, panitia Natal diberkati oleh Tuhan. Jemaat Getsemani Pulau Pisau diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal buat selama-lamanya. Ini doa syukur pujian sembah kami kepada Tuhan. Jauh daripada sempurna, Tuhan yang menyempurnakan, Tuhan yang mendengarkan, Tuhan jugalah yang menjadi jawaban yang pasti menjadi bagian kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, dan persembahan yang sudah kami berikan Tuhan mengirim dari tempat yang maha tinggi. Setiap tangan-tangan yang sudah terulur, yang memberi kecil besar dan kekurangan, sama-sama kami semua diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan pada saat sore hari ini, kembali Bapak Ibu Saudara, sedang untuk kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah Natal kita. Haleluya, kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Kita angkat pujian ini berkat kemurahan-Mu. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik.
oleh kasih karunia-Mu, hanya oleh kebenaran yang daripadamu yang membenarkan kami, sehingga kami berkenan untuk menerima karya keselamatan-Mu, untuk menerima segala kebaikan-Mu, untuk menerima segala rancangan masa depan yang penuh pengharapan, untuk menerima kemenangan dari segala kuasa-kuasa yang ada di dunia ini, sebab Engkau lebih besar ada di dalam kehidupan kami yang menjadi jaminan hidup kami. Untuk memberkati Tuhan ibadah dan perayaan Natal ini, pemuda remaja GPD Gesmani dan wilayah 14 GPDI Pulang Pisau, memberkati baik dari pemuda remaja, pengurus majelis wilayah, dan semua kami hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala dari seluruh denominasi gereja yang ada pada saat ini. Demikian anak-anak muda kami, semua ada dalam berkat Tuhan. Dan jika sebentar kami kembali ke rumah kami boleh berpisah satu dengan yang lain, tetapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kau selalu menolong kami. Kau tahu apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan. Sebab itu Kau buka tingkap-tingkap langit. Bahkan dari perbendaharaan-Mu Engkau curahkan Tuhan, sebab anugerah kasih karunia dan kebenaran itu Engkau limpahkan. Inilah kehidupan kami bergantung hanya kepada-Mu dan sebagai milik kepunyaan sendiri. Sebab itu Tuhan berkuasa, Roh Kudus-Mu atas kami, membimbing menuntun kami sampai Engkau datang kembali. Saudara-saudaraku kekasih-kekasih di dalam Tuhan, terimalah berkat rahmat yang tercurah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus Putranya yang tunggal, dan kuat kuasa Rohnya yang kudus melimpah, membimbing menuntun kita sampai kepada hari yang akan datang, dan kita semua ada dalam otoritas kuasa berkat Tuhan. Kami menerima segala kebaikan dan segala berkat-berkat-Mu Tuhan dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita semua katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Silakan kita menyanyikan selamat hari Natal. Kita saling bersalam-salaman satu dengan yang lain, kepada yang lain, menghormati Tuhan satu dengan yang lain. Kita mengucapkan selamat hari Natal. Kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan Yesus, dan kami dari Pelayanan Pemuda Remaja GPD Gesmani di tempat ini dan juga mewakili dari wilayah 14 GPD Pulang Pisau mengucapkan selamat hari Natal 25 Desember tahun 2025 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari tahun 2026. Dan saat hari ini ibadah Natal telah selesai dan saatnya kita akan memasuki acara selanjutnya, yaitu dalam perayaan Natal. Dan untuk yang bertugas MC berikutnya kami persilakan.